Halo teman-teman investor semuanya, semoga bahagia dan sehat selalu. Di kesempatan kali ini kita coba bahas PT Kino Indonesia Tbk, kode sahamnya Kino. Jadi seperti apa perusahaannya akan coba kita bahas setelah yang satu ini. Ya, ini jadi dari materi public expose-nya ya, PT Kino Indonesia Tbk ini di tanggal 26 Agustus tahun 2020. Nah, jadi sekilas tentang perseroan ya. Kita bisa lihat sebenarnya di sini kita bisa lihat di tahun 1991 perseroan ini udah berdiri ya. Jadi udah lama banget di perseroan ini. Udah 30 tahun ya, udah 30 tahun perseroan ini udah berdiri. Lalu kalau misalnya kita lihat dari struktur perusahaan ini dimiliki 11,74% oleh Pak Hari Sanusi, lalu PT Kino Investindo sebesar 70% dan sisanya publik 18,26%. Nah, di bawah PT Kino ini ada banyak banget anak perusahaan ya. Dan anak perusahaan ini ada yang dari Thailand, ada yang Vietnam, dan juga ada dari Filipina, dan juga ada yang dari India. Nah, jadi memang banyak sekali, dan perusahaan ini ada PT Kino Petworld Indonesia, dan juga ada laboratoris juga, jadi ada klinik dan juga ada food ya, makanan. Nah, ini kalau misalnya kita perhatikan di tanggal 14 Januari 2019 perseroan ini baru mengambil alih PT Kino Food Indonesia, dan di 18 Juli tahun 2019 perusahaan ini baru mengambil alih Linanda Consumer in India PVT Ltd ya. Lalu di tanggal 27 Desember perseroan ini akhirnya membagikan dividen interim perseroan. Nah, lalu kalau misalnya kita lihat produk-produk dari perseroan ini sebenarnya kalau kita perhatikan nama-namanya udah cukup terkenal ya. Ada dari pemeliharaan dan perawatan tubuh, ini ada Slick ya. Slick brandnya sangat terkenal, dan juga mungkin beberapa produk lainnya di sini. Dan juga untuk minumannya ada ini ya, jagoannya si Kino, ada larutan cap kaki 3 ya, larutan cap kaki 3. Lalu di produk farmasinya juga ada, dan juga ada makanan dan makanan hewannya ya, di sini kita bisa perhatikan. Lalu awardnya juga cukup banyak ya, di sini ada top brand award ya, top brand buat kids juga ada, dan seterusnya. Lalu kita bisa coba lihat kinerja dari si perseroan ini di Stockbit ya. Di sini kita bisa lihat income statementnya tahun 2014 omsetnya cuma 3,3 triliun. Lalu tahun 2019 naik menjadi 4,6 triliun, dan labanya di sini 100 miliar menjadi 516 miliar. Jadi luar biasa banget pertumbuhannya. Nah, cuman kalau misalnya kita perhatikan lebih detail lagi, ternyata di sini ada penghasilan lain-lain. Ya, penghasilan lain-lainnya kalau misalnya kita breakdown lagi, ini ada others. Ini sebesar 265 miliar. Nah, kalau misalnya 265 miliar ini kita kurangin dari laba bersihnya, artinya laba bersih dari perseroan ini paling kan cuma sekitar 250 miliar. Ya, 250 miliar. Oke, lalu kalau misalnya kita lihat dari cash flow statementnya, di sini yang jadi concern saya adalah cash flow dari aktivitas operasi ini kurang gitu stabil ya. 2014-2015 bisa minus ya, minusnya 92, 73. Lalu di tahun 2016 cuma 12 miliar, 2017 bisa naik sangat signifikan 240. Tiba-tiba di tahun 2019 bisa turun lagi menjadi 17 miliar. Nah, kalau misalnya kita perhatikan di sini, arus kas dari aktivitas investasinya ini justru masih lebih besar terus dibandingkan dengan aktivitas operasinya. Artinya perseroan ini kalau misalnya kita perhatikan capex-nya ini jauh lebih besar dari cash flow from operation-nya. Artinya apa? Artinya perseroan ini harus melakukan pinjam duit ya, aktivitas pendanaan. Nah, di sini kita bisa lihat, kita breakdown lagi, perseroan ini terus melakukan pinjaman utang kepada bank. Ya, nilainya pun nggak kecil ya. Jadi angkanya 1,4 triliun di tahun 2016, 3,3 triliun tahun 2017, 3,8 tahun 2018. Nah, ini memang digunakan untuk membayar utang bank lagi, jadi refinancing ya. Dan yang menarik adalah perseroan ini walaupun cash flow dari operationnya ini nggak gitu besar, tapi perseroan ini masih bisa membagikan dividen ya, 53, 36, 39, dan 81. Jadi sebenarnya perseroan ini bisa membagikan dividen bukan karena dari aktivitas operasinya, tapi karena dia minjem bank
ya, minjem bank ada kelebihan, terus ya udah dia bayar dividen ke pemegang saham. Nah, tapi kalau misalnya yang sehat itu harusnya kan cash flow from operationnya bisa menutupi aktivitas investasi terlebih dahulu ya, terus baru kemudian dia bagi dividen kepada pemegang sahamnya. Nah, lalu kalau misalnya kita lihat dari key statsnya, sebenarnya Kino ini pada waktu di harga 2.700 itu kalau misalnya pakai angka tahun 2020 ya, labanya 235 miliar TTM. Nah, ini PE ratio-nya 16,41 kali. Jadi current PE ratio di 17,8 kali. Jadi kalau misalnya kita perhatikan di sini harganya juga udah nggak murah-murah banget, walaupun memang masih murah dibandingkan dengan misalnya Unilever ataupun Mayora ya. Lalu kalau misalnya kita lihat dari PBV-nya ini 1,44 kali. Jadi dibilang murah banget juga enggak, jadi masih so-so lah untuk kinerjanya si Kino ini. Oke, kalau misalnya kita mau lihat dari sisi valuation-nya, menggunakan Stockbit punya ini ya, valuation tools. Di sini target price dari Kino adalah 2.939. Sementara harga sekarang 2.700, jadi ada potensi kenaikan sekitar 9%. Sementara konsensusnya di angka 3.400 sampai 4.000, jadi ada kenaikan sekitar 1.300 rupiah atau hampir 50% dari harga 2.700. Oke, jadi demikian dari saya tentang Kino ya. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa buat di subscribe YouTube channel saya dan juga follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.